Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas subtes literasi bahasa Indonesia part 7. Kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 56. Gagasan utama paragraf kedua teks di atas adalah, gagasan utama. Nah, gagasan utama adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan yang ada dalam paragraf. Nah, berkali-kali saya katakan bahwa ide pokok atau gagasan utama itu terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Bisa di awal kalimat ataupun bisa di akhir kalimat karena merujuk pada jenis-jenis paragraf, yaitu ada paragraf induktif dan ada paragraf deduktif. Nah, ada juga paragraf lainnya, yaitu paragraf campuran atau gagasan utamanya terletak di tengah-tengah kalimat, tapi itu jarang ditemukan. Yang sering ditemukan itu adalah gagasan utamanya berada di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Nah, oleh karena itu, kita tidak perlu membaca keseluruhan isi paragraf 2. Cukup kita baca kalimat pertama ataupun kalimat terakhir, karena gagasan utama itu biasanya terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Coba kita ke kalimat pertama. Dari segi kultural dan sosial, fungsi pendidikan adalah menumbuhkan kreativitas subjek didik, menjaga kelestarian nilai-nilai insaniah dan ilahiyah, serta menyiapkan tenaga kerja produktif. Kalimat pertama paragraf 2 ini membahas terkait dengan fungsi pendidikan. Coba kita lihat kalimat terakhir. Di pihak lain, fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Nah, ada kata di pihak lain, artinya ini bukan merupakan gagasan utama. Ini hanya merupakan penjelasan atau tambahan penjelasan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Berarti kalau seperti itu gagasan utamanya adalah di awal kalimat, yaitu fungsi pendidikan. Nah, tinggal kita cari mana sih yang paling tepat. Opsi yang A, fungsi pendidikan adalah melestarikan nilai-nilai bangsa dan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja produktif. Ini kurang tepat. Kita lihat di sini ada 3 fungsi utamanya, menumbuhkan kreativitas, kemudian menjaga kelestarian nilai-nilai insaniah dan ilahiyah, dan yang ketiga adalah menyiapkan tenaga kerja produktif. Jadi, gagasan utamanya harus memuat ketiga inti fungsi pendidikan tersebut. Kemudian opsi yang B, fungsi pendidikan adalah melestarikan nilai yang baik dan benar serta menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja. Ini juga kurang lengkap, yaitu menumbuhkan kreativitas. Kemudian opsi yang C, fungsi pendidikan adalah menumbuhkan kreativitas, melestarikan nilai-nilai, dan menyiapkan tenaga kerja. Nah, ini nih yang paling tepat. Semuanya dirangkum. Ada menumbuhkan kreativitas, kemudian melestarikan nilai-nilai, dan menyiapkan tenaga kerja. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang C. Nah, kalau seperti ini, tinggal kita langsung ambil jawaban bahwa yang paling tepat adalah opsi yang C. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, supaya waktu kita bisa hemat, karena dalam menjawab soal-soal itu waktunya terus berjalan. Jadi kalau kita sudah menemukan jawaban yang paling tepat, kita bisa langsung skip ke soal selanjutnya. Nah, tapi karena ini hanya sekedar penjelasan, jadi coba kita baca saja terlebih dahulu untuk opsi lainnya. Opsi yang D, fungsi pendidikan dari segi kultural dan sosial adalah menumbuhkan kreativitas subjek didik serta menyiapkan tenaga kerja produktif. Ini juga kurang lengkap. Opsi yang E, fungsi pendidikan adalah memasyarakatkan ideologi dan nilai sosiokultural mempersiapkan tenaga kerja. Ini juga tidak. Berarti sudah benar ya bahwa yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, kita ke soal nomor 57. Suntingan yang paling tepat untuk kalimat kedua pada paragraf teks di atas adalah suntingan kalimat kedua. Nah, suntingan ini adalah perbaikan sebuah kalimat, entah itu dari segi katanya, tanda bacanya, ejaannya, dan lain sebagainya. Coba kita baca kalimat 2. Kalimat 2 paragraf pertama. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya kegiatan atau praktik pendidikan dimanapun bukanlah kegiatan tanpa makna dan tujuan yang jelas. Nah, dari sini saja sudah salah. Dari pengertian ini seharusnya ada tanda koma yang mengapitnya. Coba kita cari opsi yang paling tepat. Opsi yang A, dari pengertian itu dapat dijelaskan bahwa kegiatan atau praktik ini sudah salah karena di sini tidak ada tanda koma, seharusnya ada tanda koma ya. Berarti opsi yang A sudah pasti salah.
Opsi yang B, dari pengertian itu, nah di sini ada sudah tanda koma. Coba kita lanjut. Dari pengertian itu dapat dijelaskan kegiatan atau praktik pendidikan bukanlah kegiatan tanpa makna dan tanpa tujuan yang jelas. Ini bisa, tapi kurang satu kata. Di mana kata ini penting, yaitu kata bahwa. Jadi dari pengertian itu dapat dijelaskan bahwa kegiatan atau praktik dan seterusnya. Berarti opsi yang B ini kurang tepat. Opsi yang C, dari pengertian ini dapat dijelaskan. Ini sudah pasti salah karena di sini tidak ada tanda koma, berarti opsi yang C salah. Kemudian opsi yang D, pengertian ini dapat dijelaskan. Ini lebih-lebih, berarti ini salah. Opsi yang E, dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kegiatan atau praktik pendidikan dimanapun bukanlah tanpa makna dan tujuan yang jelas. Nah, ini nih yang paling tepat. Berarti untuk soal nomor 57, opsi yang benar atau yang tepat adalah opsi yang E. Next ke soal nomor 58. Simpulan teks di atas yang paling tepat adalah, simpulan, berarti ini harus memuat inti-inti pokok di setiap paragraf. Nah, di sini ada dua paragraf, berarti simpulannya harus mewakili kedua paragraf tersebut. Nah, untuk mencari simpulan, tidak perlu kita baca keseluruhan isi paragraf. Cukup kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir setiap paragraf. Kenapa? Karena di situ terletak inti-inti pokoknya, di mana inti pokok tersebut bisa menjadi simpulan. Kita ke kalimat pertama dulu. Kalimat pertama, awal kalimat. Fungsi pendidikan adalah serangkaian tugas ataupun misi yang diemban dan dilaksanakan oleh pendidikan. Coba kita lihat kalimat terakhir. Oleh karena itu, para pendidik. Nah, kata oleh karena itu berarti ini merujuk pada kalimat sebelumnya. Artinya ini bukan merupakan inti pokok atau ide pokok. Berarti yang menjadi ide pokok atau gagasan utamanya adalah kalimat pertama, yaitu fungsi pendidikan adalah serangkaian tugas ataupun misi yang diemban dan dilaksanakan oleh pendidikan. Nah, kemudian ide pokok atau gagasan utama paragraf 2 tadi sudah kita temukan, yaitu berada di awal kalimat. Berarti simpulannya pasti harus memuat awal kalimat paragraf pertama dan awal kalimat paragraf 2. Tinggal kita cari. Pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20. Ini salah. Undang-undang ini dijelaskan di paragraf kedua dan hanya berupa tambahan, bukan simpulan. Kemudian opsi yang B. Kegiatan pendidikan memiliki misi bukan hanya menjadikan peserta didik tumbuh dan berkembang potensinya, melainkan juga menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar. Nah, ini mencakup kedua paragraf tadi, mencakup kalimat utama paragraf pertama dan kalimat utama paragraf 2. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang B, tapi kita simpan dulu. Kemudian opsi yang C. Fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20. Ini undang-undang, ini sudah pasti salah. Opsi yang D. Pendidikan bertugas menjadikan peserta didik tumbuh dan berkembang potensinya, melestarikan nilai-nilai yang baik dan benar, serta menyiapkan tenaga kerja yang produktif. Apakah ini benar? Ya, ini juga bisa mencakup dua paragraf. Kita lihat opsi yang E, pendidikan bertugas menjadikan peserta didik tumbuh dan berkembang potensinya, melestarikan nilai-nilai tenaga kerja produktif. Ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini tanda koma, kemudian melestarikan nilai-nilai tenaga kerja produktif. Kalau seperti ini, perlu dihilangkan tanda komanya dan diganti dengan kata dan. Berarti opsi yang E ini salah. Nah, sisa ada dua pilihan jawaban, opsi yang B atau opsi yang D. Kegiatan pendidikan memiliki. Pendidikan bertugas menjadikan. Mana nih yang paling tepat? Yang paling tepat adalah opsi yang D. Karena ada kata pendidikan bertugas, bukan kegiatan pendidikan memiliki. Jadi, yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 59. Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup paragraf 2 yang paling tepat adalah kalimat penutup paragraf 2. Kita baca dulu paragraf terakhir supaya kita bisa ada gambaran untuk bagaimana sih kalimat penutupnya di paragraf kedua nanti. Karena kalimat penutup pasti terletak setelah kalimat terakhir paragraf 2. Nah, kalimat terakhir paragraf 2 apa nih? Di pihak lain, fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Ini
adalah fungsi pendidikan nasional menurut undang-undang. Nah, tinggal kita cari mana sih yang paling tepat atau mana sih yang berkaitan dengan kalimat yang tadi kita baca ini. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, guru harus selalu siap berkorban untuk membentuk anak bangsa menjadi manusia yang berguna. Ini kurang berkaitan atau kurang berkorelasi. Opsi yang B, karena itulah. Nah, ini sudah pasti salah. Karena itulah ini salah ya. Dalam sebuah kalimat, kata karena ini tidak boleh berada di awal kalimat. Jadi opsi yang B sudah pasti salah. Opsi yang C, oleh karena itu tugas pendidikan adalah membentuk siswa menjadi warga negara yang berkepribadian luhur, beriman, dan bertakwa. Mani. Ini juga kurang tepat ya, kurang berkaitan. Opsi yang D, dengan demikian fungsi pendidikan adalah menjadikan siswa terampil dan siap menjadi tenaga kerja produktif dan menjunjung tinggi nama bangsa. Oke, ini bisa. Kita lihat opsi yang E. Dengan demikian, fungsi pendidikan selain untuk mencerdaskan bangsa, menyiapkan tenaga kerja produktif juga membentuk watak. Ini kurang tepat. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Jadi, setelah ada undang-undang, setelah ada penjelasan terkait dengan fungsi pendidikan menurut undang-undang, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, maka dengan demikian, fungsi pendidikan adalah menjadikan siswa terampil dan siap menjadi tenaga kerja produktif dan menjunjung tinggi nama bangsa. Next, kita ke soal nomor 60. Jika kalimat tersebut akan dibuat paragraf yang koheren, urutan kalimat yang tepat adalah, oke, berarti kita diminta untuk menyusun sebuah kalimat menjadi paragraf yang padu atau koheren. Berarti kita ke kalimat pertama dulu nih, kalimat kesatunya itu apa kira-kira? Nah, kalau opsi A, B, C, D, dan E, kalimat satunya itu antara kalimat 1 dan kalimat 3. Berarti tinggal kita lihat kalimat 1 dan kalimat 3 apakah bisa menjadi awal dari sebuah paragraf. Oke, kalimat 1 terlebih dahulu. Setiap keluarga dianjurkan bisa membuat kesepakatan budaya bersih, misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak merokok di dalam rumah, memberantas sarang nyamuk, dan lain-lain. Oke. Kalimat 3, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Nah, antara kalimat 1 dan 3, mana sih yang bisa menjadi awal kalimat? Nah, yang bisa menjadi awal kalimat itu adalah kalimat 1 karena maknanya bersifat umum. Artinya ini merupakan sebuah pembuka dari sebuah paragraf. Berarti opsi yang C, D, dan E sudah pasti salah. Nah, tinggal ada dua pilihan, opsi A dan B. Nah, setelah kalimat pertama, yaitu kalimat 1, kita lihat di sini kalimat keduanya adalah kalimat 4 dan kalimat 5. Coba kita lihat, antara kalimat 4 dan kalimat 5, mana sih yang bisa menjadi kalimat kedua? Kalimat keempat, dengan kesadaran inilah setiap anggota keluarga diharapkan bisa berperan aktif dalam mencegah terserangnya penyakit. Kemudian kalimat 5, perilaku ini harus dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga sehingga mereka dapat menolong dirinya di bidang kesehatan. Nah, antara kalimat 4 dan kalimat 5, mana nih yang paling tepat agar menjadi lanjutan dari kalimat 1 tadi? Nah, yang bisa menjadi lanjutan dari kalimat 1 atau yang menjadi kalimat kedua adalah kalimat kelima. Kenapa? Karena di sini katakan perilaku ini. Nah, kata ini merujuk pada kalimat 1, yaitu budaya bersih yang dilakukan oleh setiap keluarga. Nah, kalau kita ambil kalimat 4, ini tidak berkaitan atau kalimatnya menjadi tidak koheren. Kenapa? Karena di sini katakan dengan kesadaran inilah. Nah, ada kata inilah, artinya ini merujuk pada kalimat sebelumnya, sedangkan kalimat sebelumnya itu tidak berkaitan dengan kalimat 4 ini. Jadi, yang paling bisa dijadikan kalimat kedua adalah kalimat 5. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa temukan jawabannya bahwa yang paling tepat adalah opsi yang B, karena hanya itu 1, 5, 3, 4, dan 2. Nah, coba kita buktikan apakah memang opsi yang B ini adalah opsi yang paling tepat dengan kita gabungkan keseluruhan kalimatnya, yaitu 1, 5, 3, 4, dan 2. Nah, tadi sudah ke kalimat 5, kemudian kita ke kalimat 3. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Nah, ini sudah tepat. Kenapa? Karena ini merujuk pada kalimat kelima, yaitu
perilaku ini harus dilakukan atas kesadaran semua anggota. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh kalimat 4. Dengan kesadaran inilah, kesadaran apa sih? Kesadaran yang ada dijelaskan di kalimat ketiga, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dengan kesadaran inilah setiap anggota keluarga diharapkan bisa berperan aktif dalam mencegah terserangnya penyakit. Kemudian yang menjadi akhir kalimatnya adalah kalimat 2. Jadi, dengan menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga menjadi sehat dan mampu meminimalisasi masalah kesehatan dalam keluarga. Jadi, soal nomor 60 yang paling tepat adalah opsi yang B. Next, kita ke soal nomor 61. Oh, ini kayaknya ada kesalahan nih. Ini bukan 60 ya, tapi 61. Oke, kita baca soalnya. Pernyataan yang benar terkait dengan isi paragraf tersebut adalah, oke, berarti kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Mengunyah tomat mampu menghilangkan rasa pedas di mulut secara efektif. Oke, kita cari kata kuncinya tomat. Mana nih? Tomat ada di paragraf terakhir, kalimat 15. Sementara itu, rasa asam pada tomat dan lemon dapat menetralkan makanan yang bersifat alkali. Menetralkan makanan yang bersifat alkali, bukan menghilangkan rasa pedas di mulut secara efektif. Berarti opsi yang A salah. Opsi yang B, rasa pedas di mulut akan segera hilang dan larut bersama air hangat yang diminum. Air hangat. Kita cari kata kunci air hangat. Apakah ada air hangat dijelaskan di teks ini? Air hangat. Tidak ada ya. Tidak ada dijelaskan satupun kata terkait dengan air hangat. Berarti opsi yang B salah. Kita lihat opsi yang C. Seseorang merasakan sensasi pedas karena tidak tahan terhadap zat capsaicin. Ini ada jelaskan di paragraf 4 kalimat 5. Zat kimia pada cabai yaitu capsaicin atau piperin, lada, dan isotonic net. Apa ini? Isotonic net, nanat, atau mustard dan lobak bisa membuat lidah Anda panas. Nah, apakah opsi yang C ini benar? Opsi yang C ini kurang tepat. Kenapa? Karena seseorang merasakan sensasi pedas itu bukan hanya karena zat capsaicin, tapi juga ada piperin dan mustard dan lobak, atau nama latinnya adalah isotonic nanat. Apalah intinya seperti itu. Jadi opsi yang C ini kurang tepat. Kemudian opsi yang D, rasa pedas yang dirasakan pada lidah dapat terjadi karena reseptor nyeri lidah tidak aktif. Reseptor nyeri lidah tidak aktif. Mana nih? Opsi D itu ada di kalimat ketiga. Makanan dengan rasa pedas seperti cabai dapat mengaktifkan reseptor nyeri. Reseptor ya. Sorry, ini ada typo. Reseptor nyeri dan mengirim sinyal ke otak secara langsung yang membantu Anda menginterpretasikan makanan sebagai rasa panas. Berarti kalau seperti itu, ini berkebalikan dengan opsi yang D. Jadi opsi yang D pasti salah. Kemudian opsi yang E, makanan yang mengandung kasein dapat membantu meredakan rasa pedas di mulut. Oke, coba kita lihat kasein. Kasein di kalimat 9. Hal ini disebabkan sebuah protein yang disebut kasein dalam susu membantu untuk memecah capsaicin dan menawarkan beberapa bantuan untuk redakan rasa panas. Berarti opsi yang E ini benar sesuai dengan kalimat 9 atau kalimat yang ada dalam teks. Berarti untuk soal nomor 61 yang paling tepat adalah opsi yang E. Next, kita ke soal nomor 62. Berdasarkan isi paragraf tersebut, perbandingan efektivitas bahan makanan sebagai sarana penghilang rasa pedas di mulut adalah, oke, ini perbandingan efektivitas, memang ada beberapa perbandingan efektivitas terhadap bahan makanan. Dimulai dari kalimat 6 nih, dikatakan bahwa ada beberapa bahan makanan yang bisa dengan cepat menghilangkan rasa pedas baik di lidah maupun di mulut Anda. Misalnya susu atau produk olahan susu lainnya. Kemudian untuk menghilangkan rasa pedas juga bisa dengan mengonsumsi gula atau madu, roti atau nasi, dan tomat atau lemon. Nah, ini fungsinya atau dampaknya itu dijelaskan di paragraf selanjutnya. Nah, sebelum itu kita tinggal baca dulu nih opsi jawabannya dan kita cocokkan dengan paragraf-paragraf yang ada. Opsi yang A, untuk menghilangkan rasa pedas, roti dan nasi lebih manjur daripada susu atau produk olahan susu lainnya. Berarti ini perbandingan antara roti dan nasi dan susu atau produk olahan susu lainnya. Berarti cukup kita baca dua hal tersebut. Nah, yang pertama adalah susu. Ada beberapa bahan makanan yang bisa dengan cepat menghilangkan rasa pedas baik di lidah maupun di mulut Anda.
misalnya susu atau produk dengan olahan susu lainnya. Saat menyesap susu dingin, mulut Anda akan lebih tenang dan sensasi terbakar akan berkurang. Hal ini disebabkan sebuah protein yang disebut kasein dalam susu membantu untuk memecah kapsaisin dan menawarkan beberapa bantuan untuk redakan rasa panas. Oke. Kemudian kita lihat roti dan nasi. Roti dan nasi. Di kalimat 12. Adapun pati dalam roti atau nasi dapat menjadi penghalang alami antara kapsaisin dan mulut. Karbohidrat dalam nasi atau roti mampu memunculkan tekstur kasar di mulut. Akibatnya reseptor di lidah pun akan menangkap sinyal berbeda sehingga tidak dapat mendeteksi rasa pedas dari zat capsaicin. Nah, kalau seperti ini, apakah roti dan nasi lebih manjur daripada susu? Nah, kalau kita lihat ini tidak ada manjur tidak, tapi sama-sama manjur, di mana antara susu dan roti dan nasi ini memiliki manfaatnya tersendiri dalam menghilangkan rasa pedas. Berarti tidak ada perbandingan di sini, tidak ada kata manjur atau tidak. Mana sih yang lebih manjur atau tidak, itu tidak ada. Ini hanya membahas terkait dengan masing-masing manfaat dari susu dan olahan susu lainnya serta roti dan nasi. Berarti opsi yang A ini kurang tepat. Kemudian opsi yang B, minum air putih lebih cepat menghilangkan rasa pedas daripada minum jus lemon. Air putih ini tidak dijelaskan di paragraf manapun. Berarti opsi yang B salah. Kemudian opsi yang C, minum air gula sangat efektif menghilangkan rasa pedas di mulut daripada minum madu. Air gula juga tidak dijelaskan satupun di paragraf manapun. Kita lihat opsi yang D. Minum susu menjadi solusi paling cepat dan mujarab untuk menghilangkan rasa pedas daripada jenis makanan lainnya. Apakah ini benar? Nah, tadi di sini jelaskan ada beberapa makanan yang bisa dengan cepat menghilangkan rasa pedas baik di lidah maupun di mulut Anda. Menghilangkan rasa pedas dengan cepat. Misalnya adalah susu. Berarti opsi yang D ini benar, karena di sini katakan bahwa beberapa bahan makanan yang bisa dengan cepat, nah misalnya adalah susu, berarti opsi yang D ini benar. Tapi kita lihat dulu opsi yang E. Untuk membuat pikiran menjadi tenang dan menghilangkan dahaga, minum air siruplah solusinya. Ini tidak dijelaskan di paragraf manapun, berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Next, kita ke soal nomor 63. Kalimat 16 pada paragraf 5 akan menjadi lebih efektif dan jelas informasinya apabila disempurnakan menjadi. Oke, berarti kita diminta untuk menyunting kalimat 16 atau memperbaiki kalimat 16 entah dari segi ejaan ataupun tanda baca. Kita baca dulu nih kalimat 16. Jika kedua bahan ini bercampur ke dalam selada dan mengunyah beberapa potong tomat, maka akan memberikan daripadanya rasa dingin pada mulut. Nah, memang kalau kita baca kalimat 16 ini ambigu atau kalimatnya ini kurang efektif, sangat susah untuk dipahami. Jadi kita diminta untuk menjadikan kalimat ini menjadi lebih efektif dan jelas informasinya. Nah, tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, jika mengunyah beberapa tomat yang sudah dicampur dengan lemon dalam selada, mulut akan terasa dingin. Jika mengunyah beberapa tomat yang sudah dicampur dengan lemon dalam selada, ini juga kalimatnya ambigu, terlalu bertele-tele. Opsi yang B, jika kedua bahan tomat dan melon dicampurkan dalam selada, maka mulut akan terasa dingin. Ini juga kalimatnya terlalu bertele-tele. Opsi yang C, jadi kita cari kalimat yang singkat, padat, tapi mudah dipahami. Kemudian opsi yang C, jika tomat dan lemon bercampur dalam selada, maka akan memberikan rasa dingin pada mulut. Kata dalam selada ini kurang tepat penggunaannya. Kata dalam ini kurang tepat. Seharusnya jika tomat dan lemon bercampur dengan selada itu baru benar. Tapi karena di sini dalam maka salah. Opsi yang D. Mulut akan terasa dingin jika mengunyah tomat dan lemon yang mana bercampur pada selada. Yang mana bercampur pada selada. Ini kalimatnya kurang efektif. Jadi opsi yang D salah. Opsi yang E. Saat mengunyah tomat dan lemon akan memberikan rasa dingin di mulut jika keduanya dicampurkan bersama selada. Nah, ini nih kalimatnya singkat, padat, jelas, dan informasinya dapat diterima atau informasinya jelas. Jadi kita bisa dengan mudah memahami apa sih yang dimaksud dalam kalimat 16 ini. Berarti soal nomor 63, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Nah, ini merupakan soal terakhir dari subtes literasi bahasa Indonesia part 7. Jadi untuk video kali ini cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.